Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Liana dari channel Indauran. Okey, hari ini kita akan membuat reaction video. Video kita kali ini bukan berkenaan dengan askar ataupun tentera ataupun suku terbesar ataupun budaya ataupun tempat, tapi video kita kali ini kita akan melihat sebuah carta yang dibuat oleh Awesome Studio channel berkenaan dengan negara-negara terkaya yang terdapat di Asia Tenggara, ya. Okey. Tajuk video dia adalah, kita tengok sekejap. Tajuk video dia adalah Negara Terkaya di Asia Tenggara tahun 2021, bermakna untuk tahun ni, ya. Okey. Saya belum tengok lagi video ni, saya just simpan selalu and then buat sebagai masuk dalam list and then terus masuk dalam list untuk buat reaction, ya. Okay. Saya tak mau buang masa lama sebab saya pun rasa macam excited bagaimanakah videonya. Okay. Kita akan tengok di mana Malaysia berada dan di mana negara jiran kita berada dan apakah negara yang tersenarai dalam negara terkaya di Asia Tenggara ni, ya, untuk tahun, mungkin untuk edisi tahun 2021. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat. 1, 2, 3 and play. Selamat datang di channel Awesome Studio. Okay. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar negara terkaya di dunia? Negara kaya identik dengan negara besar, tetapi faktanya banyak negara kaya yang merupakan sebuah negara kecil. Salah satunya di Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara. Nah, bicara tentang Asia Tenggara, dari 11 negara di ASEAN, 11 negara kira-kira ASEAN, negara mana yang paling kaya dan berada di posisi keberapakah Indonesia? Inilah urutan negara terkaya di Asia Tenggara, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita tengok pesan-pesan dia. Sebelum kita mulai, support terus Macam Awesome biasa, Studio dengan like dan subscribe, agar channel ini tinggalkan lebih komen. berkembang lagi. 11. Myanmar. Oke, Myanmar di tangga ke-11, Myanmar. Berita tentang kudeta presiden di Myanmar tentu tidak luput dari media baru-baru ini. Namun yang menjadi sorotan lebih adalah keadaan ekonomi Myanmar yang justru sedang dalam kondisi terpuruk. Dilansir dari laporan Bank Dunia yang menyatakan kemerosotan pertumbuhan ekonomi Myanmar dari angka 7,1% di tahun 2020 dan turun ke angka 6,8% pada tahun 2021, tentu membuat kondisi negara ini tidak aman. Myanmar memang dikenal sebagai negara miskin dengan pendapatan per kapita yang hanya sekitar 1.390 US dollar per tahunnya. Itu presiden perempuan dia, orang siapa nama dia tu? Suki Nombor 10. Kamboja. Di posisi 10 ada Kamboja. Berbicara soal kemiskinan, sebenarnya ini adalah hal sensitif bagi masyarakat Kamboja sendiri. Namun, fakta mengatakan bahwa negara ini masih berada di batas bawah. Perang saudara dan carut-marutnya keadaan di sana menambah parah situasinya. Anak-anak banyak yang terkena malnutrisi, anak sekolah pun banyak yang turun ke lapangan untuk bekerja. Sedikit di atas Myanmar, rata-rata pendapatan per kapita di sana hanya mencapai 1.400 USD saja. Nombor 9. Timor Leste. Meskipun tergolong negara baru, Timor Leste tidak berada di dasar peringkat kemiskinan se-Asia Tenggara. Namun tetap saja memprihatinkan karena Timor Leste merupakan salah satu dari 10 negara termiskin di dunia. Separuh dari masyarakat Timor Leste masih berada di batas kemiskinan. Parahnya, mereka dengan rela memberikan beras yang sudah tidak bergizi untuk makanan sehari-hari. Untuk pendapatan per kapitanya hanya sebatas 1.890 US dollar per tahunnya. 8. Vietnam. Okay. Di peringkat 8 ada negara Vietnam.
Meski pertumbuhan ekonomi di sana kian membaik, ternyata belum cukup menjadikan Vietnam dalam posisi aman. Pendapatan per kapitanya masih berada di angka 2.540 USD per tahunnya. Tapi ada hal-hal yang perlu ditiru dari Vietnam. Mereka berhasil meningkatkan perekonomiannya dari berbagai sektor. Fokus utamanya adalah penjualan produk-produk luar negeri. Dengan hal itu, Vietnam bisa menurunkan angka kemiskinan hampir 2% pada tahun 2010 hingga 2016. Nomor 7. 7. Laos. Okay. Selain Vietnam, Laos merupakan negara kedua yang laju ekonominya membaik. Bahkan Indonesia kalah dengan dua negara tersebut di bidang penurunan tingkat kemiskinan. Namun masih dengan fakta bahwa Laos masih belum cukup untuk mengungguli Indonesia. Dilihat dari pendapatan per kapitanya, Laos masih berada di bawah Indonesia dengan angka 2.570 USD per tahunnya. Hanya selisih sedikit sekali dengan Vietnam. Apapun yang dilakukan pemerintah Laos untuk pertumbuhan ekonominya, tentu saja patut Indonesia tiru. Enam, Filipina. Oke. Sempat menguat di tahun 2019, ekonomi Filipina harus dihadapkan kenyataan pahit semenjak pandemi yang melanda seluruh dunia. Saya rasa memang Sebagian besar dunia kemiskinan pun di sana terkesan diakibatkan dengan oleh ini. kurangnya pekerjaan di pedesaan. Letak geografis Filipina pun kerap dihindari oleh para pengusaha karena dianggap terpencil. Pendapatan per kapitanya mencapai 3.850 USD per tahunnya, yang menjadikannya negara ke-6 di urutan se-ASEAN. 5. Indonesia. Oke, nomor 5 Akhirnya nama Indonesia muncul di deretan top 5. Namun hal itu tentu bukanlah suatu prestasi yang membanggakan. Mengingat kekayaan alam Indonesia Tapi dia orang sangat-sangat punya alam melimpah. semula jadi memang terbaik. Namun pendapatan per kapitanya masih di angka 4.050 USD per tahunnya. Hal ini tentu menjadikan PR besar bagi pemerintah. Janji pertumbuhan ekonomi nampaknya hanya bisa menjadi buayan setelah Indonesia sangat terdampak oleh pandemi yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan daya beli ambles merupakan salah satu dari kiat terpuruknya Indonesia semua negara menghadapi terkesan krisis. dengan pandemik ini ya. Gara-gara COVID ini semua terkesan. Nomor 4. 4. Thailand. Di mana Di Malaysia? atas Indonesia berdasarkan pendapatan per kapitanya, Thailand menduduki posisi keempat. Besar pendapatan per kapitanya mencapai 7.260 USD per tahunnya. Dari awal krisis yang terjadi tahun 1998 silam, Thailand merupakan salah satu negara yang tumbuh ekonominya sangatlah baik. Namun di tahun 2021 ini, Thailand juga terdampak dan terancam krisis. Pemerintah mulai membuka diskotik, klub-klub, dan juga beberapa wisata yang merupakan daya tarik utama wisatawan datang ke negara Gajah Putih ini. Tiga, Malaysia. Malaysia di tangga ketiga. Pertumbuhan ekonomi pasca krisis memang menunjukkan baiknya ekonomi di masa sekarang. Malaysia lah salah satunya. Pertumbuhan ekonomi Malaysia saat itu adalah salah satu yang sangat maju se-Asia Tenggara. Sampai sekarang pendapatan per kapita Malaysia jauh di atas Indonesia. Mereka berada di angka 11.200 USD per tahunnya. Sektor yang paling mempengaruhi ekonomi Malaysia berada di bidang agrikultur. Kemudahan ekspor yang mereka jalankan pun cukup banyak mempengaruhi tumbuh ekonomi mereka. Jadi, kapan ya Indonesia bisa menyusul? Ya, Indonesia akan menyusul. Mungkin akan lebih baik dari Malaysia. 2. Brunei Darussalam. Brunei memang kaya. Meski tidak terlalu nampak di peta, dua negara Dia di negara posisi kecil teratas yang ini sangatlah sangat kaya. luar biasa.
Brunei berhasil menduduki peringkat kedua dengan pendapatan per kapita mencapai 32.230 US dollar per tahunnya. Tentu saja angka tersebut tidak bisa dibandingkan dengan negara kita ya. Brunei punya minyak dan gas yang bisa diekspor sebagai pendorong utama ekonomi mereka. Minusnya, fluktuasi sektor utama mereka menjadikan rentannya kekuatan ekonomi Brunei di masa mendatang. Siapa nombor 1 ni ya? Number 1. 1. Singapura. Singapura. Negara yang menjadi negara terkaya se-Asia Tenggara Dua justru negara ialah kecil negara yang- kecil yang terhimpit oleh negara-negara besar Negara lainnya. kecil tapi terkaya Singapura di mempunyai kemajuan Asia. pengelolaan ekonomi yang sangat maju dibandingkan dengan negara tetangga termasuk Indonesia. Selain mempunyai pendapatan per kapita terbesar yakni mencapai 59.950 US dollar per tahunnya, Singapura juga sangat transparan soal ekonomi mereka. Korupsi di sana pun sangatlah kecil sehingga semua dana tepat pada tempatnya. Masyarakat Singapura sangat pro bisnis, jadi sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di negara sendiri. Jadi tahu kan sekarang apa saja yang harus diperbaiki di Indonesia? Ya, sama juga seperti Nah di itulah Malaysia, apa peringkat yang harus negara-negara diperbaiki di terkaya se-Asia Malaysia. Tenggara. Itu saja video kali ini. Jika kalian suka, Jangan lupa like dan like, share dan video ini ke share, teman kalian subscribe. ya. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. See you in the next video and stay awesome. Stay awesome. See you next video. Okey, habis. Okey teman-teman, begitulah dia video negara terkaya di Asia Tenggara 2021. Okey, saya cuma ingin mengulas satu saja perkara, iaitu bagaimana sebuah kekayaan negara ataupun pertumbuhan ekonomi sesebuah negara itu boleh berkembang dengan maju ataupun berkembang ataupun macam tu. Mungkin kalau pendapat saya bukan ahli politik, ahli ekonomi, ahli analisis atau apa-apa ahli yang profesional yang boleh mengutarakan cadangan ataupun yang boleh mengeluarkan pendapat secara yang mungkin diterima pakai ataupun atau tidak. Tapi bagi pandangan saya sendiri secara peribadi, faktor untuk sesebuah negara itu maju ataupun berkembang maju dengan pendapatan yang tinggi mungkin disebabkan satu yang paling penting adalah cara sesebuah kerajaan itu mentadbir dan bagaimana diorang menguruskan ekonomi negara, bagaimana diorang mentadbir sesebuah negara. Mungkin itu merupakan saya rasa salah satu perkara yang paling penting. Dan di dalam diorang mentadbir itu ketelusan sesebuah kerajaan merupakan faktor penyumbang kepada penyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Bagi saya lah, kita bukan bekerja dalam sektor politik ataupun bahagian-bahagian yang sektor-sektor yang berkenaan yang dikategorikan sebagai mentadbir negara. Bagi saya itu merupakan satu pandangan peribadi sajalah, tak bermaksud untuk menidakkan ataupun merendah-rendahkan sesiapa. Bagi saya pandangan peribadi saja. Itulah tadi video kita, negara terkaya dengan Malaysia berada di tangga ketiga, kalau tak silap saya tadi. Malaysia di tangga ketiga dan negara jiran kita Indonesia berada di tangga kelima, kalau tak silap saya tadi, tangga kelima. Tapi apa-apa pun, semoga
ya semoga kita semua dapat kembali pulih seperti sedia kala. Ya, maklumlah sekarang ni macam apa yang kita hadapi sekarang ni sangat-sangat membebankan, maksud saya sangat-sangat merunsingkan bagi semua kita, ya. Okey. Seperti biasa, sebelum saya mengundur diri, bagi yang baru singgah dekat channel ni boleh subscribe, like, tinggalkan komen, and then boleh share. Dan bagi yang pernah singgah, yang selalu komen, yang selalu hadir, terima kasih banyak-banyak kerana masih setia dengan channel ni. Dan jangan lupa untuk channel Awesome Studio, kita boleh subscribe, like dan tinggalkan komen sekali, ya. Okey, sebagai tanda sokongan kita terhadap channel tersebut. Okey, akhir kata dari saya, jaga diri, hiasi peribadi, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Take care. Assalamualaikum, salam sejahtera. See you and bye.